Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin kita sudah membahas K yang pertama dari 4K tentang relasi yang benar, yaitu tentang komitmen. Hari ini kita akan membahas K yang kedua, yaitu komunikasi. Hidup ini membutuhkan relasi, dan relasi yang hidup itu adalah relasi yang ada komunikasi dari pihak-pihak yang berrelasi. Jadi betapa pentingnya komunikasi itu dalam sebuah relasi. Nggak kebayangkan kita kalau orang berrelasi tapi nggak pernah berkomunikasi. Bayangkan saja kalau suami istri ya sekali punya komitmen dalam pernikahan tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah berkomunikasi. Sungguh itu sebuah pernikahan yang aneh, ya, hambar dan tidak menggembirakan. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi. Kita tetap membahas Mazmur 73 yang berkisah tentang kesaksian Asaf, bagaimana dia sempat mengalami kecemburuan sosial, yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Karena ketika dia melihat kehidupan orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya begitu rupa, tapi dia melihat bahwa kehidupan orang fasik itu gemah ripah, penuh dengan kesejahteraan, jauh dari sakit penyakit. Bahkan dia sebut hidupnya makmur. Kita lihat dengan cepat di Mazmur 73 ayat 3 dan seterusnya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Bayangkan, Asaf melihat kehidupan orang fasik begitu mujurnya, begitu makmurnya, begitu sejahteranya. Dan ketika dia melihat dirinya penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, dan dia mengatakan, tulang-tulangku seperti ditusuk-tusuk. Dan ketika dia mengalami goncangan iman karena kecemburuan sosial ini, dia memilih untuk mengkomunikasikan hal itu kepada Allah. Mari kita lihat di ayat 17. Saya berani memaknai ayat 17 ini sebagai titik balik pemahaman yang benar terhadap kehidupan Asaf. Dan dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Ayat 17 mari kita membacanya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sebelumnya dia melihat ketidakadilan yang dia alami, yang dia hadapi. Kemudian dia merasa cemburu, dan itu berlangsung sampai kemudian dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam persekutuan dengan Allah itu dia menceritakan segalanya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Asaf memilih pilihan yang tepat dan benar. Ketika imannya mulai goncang karena ketidakadilan yang dihadapi, dia memilih curhat. Dia memilih untuk mengungkapkan semua yang dirasa itu kepada Allah. Dia komunikasikan apa yang dia rasa kepada Allah. Dan mari kita lanjutkan membaca ayat 23 dan ayat 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Di samping Asaf memasuki persekutuan yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, bahkan dia mengatakan, aku memilih tetap dekat dengan Allahku. Dan kenapa saya berani di situ ada komunikasi antara dua belah pihak? Karena di ayat 24 dia mengatakan, Allah memberikan nasihatnya kepada Asaf. Di dalam persekutuan yang semakin intim itulah Asaf mendapatkan nasihat-nasihat, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk, clue-clue tentang kehidupan yang harus dijalani Bani Asaf. Dan semenjak itulah itu merupakan titik balik kehidupan Asaf.
dan nilai-nilai hidupnya, cara pandang dia menjadi clear dan beres. Dan Asaf kembali merasa hidupnya diangkat oleh Tuhan. Itu artinya Asaf dengan mengkomunikasikan sesuatunya kepada Allah, dia mengalami pemulihan dan pemberesan. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mulai merasa goncang iman kita, melihat kita ketidakadilan di sekitar kita, kita melihat orang lain lebih mujur, orang yang tidak percaya kepada Tuhan lebih jaya, lebih kaya, lebih survive, lebih sehat, sedangkan kita kok hidupnya penuh pergumulan. Itu sama dengan yang dialami Bani Asaf atau oleh Asaf. Tetapi mari kita juga teladani kehidupan Asaf. Dia membangun komunikasi yang intim dengan Allahnya. Dia masuki persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan, dan dia mendapatkan nasihat dari Allah. Dan hanya dengan nasihat Allah kita akan bisa menjalani kehidupan ini lebih benar. Jadi bangunlah komunikasi yang semakin intens dan semakin intim dengan Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu ini, carilah hal yang pasti di dalam nasihat-nasihat Allah. Selamat berkomunikasi dengan Tuhan, dan selamat menjadi pribadi yang beres pemahaman hidupnya, karena membangun komunikasi yang semakin intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati.